Maka dengan kata-kata yang baik tadi membuat jagat aletmu itu tenang gitu loh. Membuat jagat yang ada di situ menjadi tenang. Ketika jagat alet tenang, jagat agemnya pasti tenang. Kehidupan sekitarmu pasti menjadi baik. Tapi kalau jagat aletnya ini tadi ya, ada rasa yang gak enak tadi, marah, gembrungsung, emosi, sakit hati, benci, dendam, ya, dan antek-anteknya, gitu kan. Sama nanti yang di jagat luarnya juga akan mengalami seperti itu. Yang datang justru orang-orang yang tambah jengkel, ya, tambah nganyel, karena apa? Itu menarik, ya, itu menarik. Karena hati tadi siaran, ya, hati kita itu siaran. Nah, jadi mulai hari ini, ya, dicek mulai sebulan itu dilakukan, pasti ya, saya berharap nanti bulan depan sudah ada testimoni, ya, dari ngomong sing apik tadi, ya, dari berkata-kata yang baik, ya, mulai bangun tidur. Ya, maka kan selalu tak ajarkan, ya, selalu berpikir positif, ya, berkata-kata positif, berperasaan positif dan berperilaku positif. Ya, saat mulai bangun tidur, itu mulai berkata-kata yang baik. Ya, yang saya lakukan, saya ulang lagi, ya, ketika saya buka mata, begitu buka mata, apa yang saya katakan? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru, terlebih untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidupku Tuhan. Berkat-berkatmu yang selalu baru di dalam hidupku. Karena Tuhan pasti menyediakan yang selalu baru, bukan yang basi. Ingat-ingat ya, kita tidak bisa menolak kejadian atau situasi yang datangnya dari luar. Karena itu di luar apa? Di luar kendali kita. Ya, itu harus ada penerimaan. Apapun yang datang dari luar, yang di luar kendali kita harus bisa menerima, karena itu di luar jangkauan kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan. Ingat-ingat dulu ya, yang dari luar tuh kita nggak bisa kendalikan. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Penerimaan tadi. Maka dengan penerimaan tadi diwujudkan dalam kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Misalnya yang saya ajarkan apa? Ketika kita melihat kejadian dari luar yang datang itu kok kelihatannya tidak baik, masih ingat apa yang saya katakan, saya ajarkan? Masih ingat nggak? Bagaimana cara menggantinya? Cara merubah dengan kata-kata yang ada dalam hati. Salah satunya, semuanya pasti baik-baik saja. Atau yang ini pun baik buat saya. Kalau kita sudah bisa mengubah tadi, hati kita nyaman. Tuhan, terima kasih, yang ini pun baik buat saya. Dan pasti hasilnya menjadi baik. Karena yang dari luar tadi kita nggak bisa mengendalikan, itu di luar jangkauan kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menerima tadi. Tapi seringkali kan orang enggak, wah kurang ajar, aku dipecundangi, wah kurang ajar, aku dirugikan, wah kurang ajar, aku dimanfaatkan, wah ditenono, ya, ditenono, ya, wesuk bakal ngunduh, wes tak dongake kan anak putune lah. Ini terus kalau yang respon kita tadi, kata-kata dalam hati tadi negatif, nanti akan terus panjang itu. Ya, semuanya isinya negatif. Semuanya isinya negatif. Nah, makanya pengen semua menjadi baik ya. Nah, makanya tadi mulai bangun tidur, mulai berkata-kata baik ya, baik yang ada dalam batin, dalam pikiran maupun apa yang kita ucapkan. Termasuk Bapak Ibu yang punya sakit penyakit. Ya, seringkali kita ini kan baru ada misalnya leher kita tegang, terus kita ngomong, aduh tensiku dhuwur, kan itu kan? Benar nggak? Atau kakinya rada kaku, aduh asam uratku tinggi. Nah, mulai sekarang perkatakan, Tuhan terima kasih untuk semua pembuluh darahku bersih. Ya, kalau saat ini leherku tegang, aku cuma butuh istirahat Tuhan. Ini kode dari tubuhku bahwa aku perlu istirahat. Kan rampung. Nah, jadi ketika ada tanda apapun di mana baik, Tuhan terima kasih untuk tanda ini. Ini saatnya aku istirahat Tuhan. Ini saatnya aku memelihara tubuhku, ya, memanjakan tubuhku kan gitu kan. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya, uang selalu mengalir dalam kehidupanku. Ya,
Uang datang dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Ya, uang berputar dalam kehidupanku, dan aku selalu kelebihan uang, Tuhan. Kan pena. Terima kasih Tuhan untuk semua organ tubuhku, disebut dari atas untuk kepalaku. Ya, semua organnya dalam kepalaku semuanya berfungsi dengan maksimal. Organ pernapasanku semuanya baik, organ pencernaanku semuanya bekerja secara maksimal. Semua persendianku baik, Tuhan. Dan hari ini aku memilih untuk sehat. Hari ini aku memilih untuk bahagia. Hari ini aku memilih untuk selalu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, terus itu dijaga, Bapak sekalian, dijaga terus, ya, dijaga terus. Ya. Ya, jadi apapun berlaku untuk apapun ini ya. Nah. Ya, ketika ada yang ditinggalkan pasangannya, tenang aja, nggak usah sakit hati, nggak usah sakit hati. Betul. Lepaskan dan katakan Tuhan terima kasih. Kalau saat ini dia meninggalkan aku, saya tahu Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Tuhan terima kasih. Selama ini ternyata yang bersama aku tidak baik, Tuhan. Kalau dia lepas dari aku, saya tahu dan saya yakin Tuhan pasti kirimkan yang lebih baik dari itu. Ojo lorati. Nah, bayaran terus nengkene ngomongnya kan elek loh. Wah, aku dipecundangi, kurang ajar. Wah, aku menderita. Aku lebih baik bunuh diri ya. Masalahnya jadi panjang ketika Anda tadi bicara yang negatif tadi. Iya kan? Jadi kalau meninggalkan kamu itu tidak baik. Masa barang rapi bogol Deli. Ya loh. Artinya kalau hatinya masih jalan kemana-mana itu nggak baik. Tapi selama ini kamu apa? Banyak orang apa? Waduh, aku dipecundangi, aku disakiti. Sakit dan enggak itu tinggal penerimaanmu. Contoh ini, saya cuma lihat-lihat sepintas saja. Ada yang meramalkan setelah pilpres ini, ya, karena pihak yang kalah kan bilang, wah dicurangi kan itu kan. Tapi saya yakin kalau mereka menang, dia akan bilang pemilu curang. Kemudian prediksi mau ini ya. Banyak orang akhirnya terlarut dengan berita-berita dari luar tadi. Wah, nanti kalau chaos bagaimana, nanti kalau kacau bagaimana, ya, nanti kalau terjadi ini bagaimana. Akhirnya didramatisasi, ya, masuk dalam pikiran, didramatisasi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita selalu ketakutan, hidup dalam ketakutan. Makanya saya cuma lihat sepintas saja karena kadang buka YouTube bukan langsung muncul itu. Ya, berita-berita yang itu tak skip, saya nggak akan melihat itu. Saya nggak akan lihat. Kemudian saya katakan, Tuhan, apapun kondisinya bangsa ini menuju baik. Bangsa ini menuju kejayaan. Bangsa ini menuju bangsa yang besar. Nah, jadi saya menolak. Saya tidak menuruti kata-kata prediksi banyak orang tadi gitu loh. Maka ketika ada orang yang di TV atau di YouTube atau di media sosial orang bicara negatif, saya nggak akan lihat. Lah seringkali kesalahan banyak orang dilihat gitu loh ya, dilihat otomatis nanti akan mempengaruhi suasana hatimu dan suara hatimu. Kan gitu. Ada stres sendiri nanti. Makanya karena tadi dengan berita apa yang masuk tadi itu akan mempengaruhi suasana batinmu dan suasana kata-katamu di dalam hati dan pikiranmu. Contoh lagi ketika banyak orang ya ke sini, ada yang mau disita rumahnya, ada yang kehilangan dan lain-lain. Kan udah ajarkan kemarin, merubah. Kalau kemarin kan marah-marah kan. Waduh, contoh ada yang kemarin kehilangan PC kemarin. Datang nggak hari ini? Datang ya? Oh itu Mbak itu ya. Nah, dulu ketika PC-nya dilarikan orang, kata-kata dalam hatinya kan, wah ini harus saya balas. Harus saya tuntut, harus saya penjarakan, harus saya laporkan kan gitu. Wah, menguras energi, harus menguras energi. Nah, kemudian saya ajarkan, ya, ini pengalaman yang kami alami dan banyak orang alami, dirubah. Tuhan terima kasih ya, motorku ternyata berguna Tuhan bagi orang lain.
Ya. Terima kasih Tuhan. Ada yang lebih penting, ada yang lebih motorku bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan aku yakin Tuhan, ketika motorku dimanfaatkan orang lain, Tuhan sudah sediakan yang baru, yang lebih baik. Kan enak. Ada kan? Jadi tadi hukumnya tadi loh, ketika ada sesuatu yang lepas dari kita, tenang saja. Tuhan pasti gantikan yang terbaik. Seringkali tadi ya, diingat-ingat bahwa kita sering merespon sesuatu dengan negatif dan masuk dalam tadi, ngomyang tadi ya, ngomyang sendiri tadi negatif juga gitu loh. Nah, mulai hari ini yuk kita ngomyang yang baik-baik ya, bicara yang baik-baik dalam hati. Karena itu akan menentukan kehidupan kita ke depan. Nah, pelajarannya apa ya? Kita ini semesta kecil, sana semesta besar. Ya, jagat alit, jagat ageng ya. Kita ulang lagi pelajaran ini. Ketika jagat alitmu sudah tenang, ya, jagat agengnya pun akan tenang. Maka saya selalu apapun kejadian yang datang, saya selalu katakan, Tuhan, terima kasih untuk hal ini Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Ke hati itu nyaman akhirnya. Adem. Nah, ketika hati nyaman, yo, semua akan menjadi nyaman. Ya, semua akan menjadi nyaman. Lah, ketika kita bicara dalam hati tadi negatif, pengaruhnya kemana? Kira-kira ke dalam kesehatan ngefek nggak? Ngefek. Armangan nih loh, waktu UKI lawuh. Ya, di sini banyak lauknya yang enak-enak. Rasanya nggak enak. Jadi ngefeknya panjang nanti, termasuk ke kesehatan. Ya, termasuk ke kesehatan. Kalau kesehatannya kena dampak, otomatis kerja semangat nggak? Nggak semangat. Usaha semangat nggak? Nggak semangat. Dampaknya apa? Ke kehidupan yang lain. Ya, dampaknya semakin panjang. Rentetannya akan semakin buruk nanti. Nah, ini penting ya. Jadi, nah seringkali kita tuh sering pikiran dan hati kita tuh berkecamuk, tapi hal yang negatif tadi. Jadi dimulai dari mana? Dari bangun tidur. Nah, selama ini banyak orang buka mata, nyekel HP, nonton YouTube saya elek-elek. Ya, nonton media sosial ya. Wing aku share ono sing like ra ya. Jadi selalu memulai memasukkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Ya. Doa dari semua anggota Nusantara Group bahwa Nusantara Group berkomitmen bagaimana hidup bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Kita konsen untuk kesehatan dengan produk air minum eterik yang sudah terbukti ya, memberikan kesehatan kepada banyak orang. Ya, saya setiap hari mendengar testimoni, mendengar kabar-kabar baik orang-orang yang mengalami sakit-sakit berat disembuhkan. Nah, ini menambah semangat untuk kami terus berkarya, terus berinovasi, terus bergerak maju untuk membawa kebaikan itu seluruh Nusantara, dan saya yakin ini menjadi frekuensi yang sama. Seluruh anggota Nusantara Group punya hati ya, punya hati untuk melayani, punya hati untuk bagaimana hidup bisa berarti bagi orang lain. Ini ada satu mobil siaga yang akan kita serahkan untuk Nusantara Group cabang Bojonegoro. Di sini ada Pak Jatmiko bersama dengan tim. Harapan kita bahwa mobil siaga ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro, ya, terutama untuk orang-orang yang belum beruntung. Jadi bisa dipakai untuk membantu perjalanan ke rumah sakit, persalinan, kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan banyak orang. Jadi hidup itu harus selalu bermanfaat, punya nilai kebermanfaatan bagi banyak orang. Kami terus menjaga kualitas, menjaga mutu, menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah ada,
dan ini akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan mobil siaga ini mobil yang kedua. Yang pertama kemarin untuk daerah Boyolali, dan yang kedua daerah Bojonegoro, dan tadi udah banyak yang masuk dari Wonogiri tadi sudah sebentar lagi mungkin tahun depan ya, tinggal nunggu beberapa minggu ini ya. Jadi target kami ya 100 mobil siaga akan didistribusikan ke seluruh Nusantara. Yes, luar biasa, kita berikan aplaus. Ya, perbesar kapasitas, ya, kemudian punya hati untuk mengasihi. Ya, tahun 2024 perbesar kapasitas dan punya hati untuk mengasihi banyak orang, mengasihi jiwa-jiwa yang perlu ditolong, yang perlu dibantu. Betul-betul bisa membantu banyak orang. Untuk teman-teman dari Bojonegoro ya, terus berbagi, ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi untuk kita terus berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan, dan ini menjadi gerakan yang nanti akan mewarnai perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada malam hari ini Bapak Ibu kita saksikan bersama acara yang sangat luar biasa, acara yang menyentuh hati, bahwa Nusantara Group hari ini kembali lagi menyerahkan 1 buah mobil siaga untuk memberi manfaat bagi kehidupan banyak orang. Kita rindu sekali Bapak Ibu mendengar kalimat-kalimat beliau yang selalu menyejukkan hati, yang akhirnya berdampak begitu besar di Nusantara ini Bapak Ibu. Kita merasakan bersama manfaat dari apa yang telah beliau berikan kepada kita semua dan untuk kejayaan Nusantara. Mobil siaga ini harapan kami di Bojonegoro, Pak Janmiko, menjadi mobil yang bermanfaat untuk banyak orang di sana, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sana. Kami melalui produk kami yaitu Etrik, kami mempunyai misi satu Bapak Ibu. Bagaimana produk kami dapat menjadi saluran keberkahan dan kebermanfaatan untuk banyak orang. Dengan mobil siaga ini tentunya kami berharap produk kami, kegiatan-kegiatan kami dapat membantu, dapat menjadikan keberkahan untuk banyak orang di Nusantara ini. Sesuai dengan apa yang Pak Niko sampaikan tadi, misi kami untuk tahun 2024 100 mobil siaga ya Pak Niko ya. Yes, luar biasa. Siap. Kita berikan aplaus semuanya. Akan kami usahakan, akan kami maksimalkan demi kemajuan Nusantara ini. Sebagai penutup, semoga dengan adanya mobil siaga ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk komunitas, untuk masyarakat di Bojonegoro. Produk kami menyembuhkan, program kami dapat membantu masyarakat luas. Langsung saya Ketua Cabang Bojonegoro, Bapak Janmiko beserta tim yang kebetulan yang berangkat di acara pada malam hari ini berempat dari Bojonegoro. Alhamdulillah dalam keadaan lancar, sehat. Dan kami sebagai Ketua Cabang Nusantara Group Bojonegoro mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Nusantara Group yang mempercayai Bojonegoro untuk mendapatkan mobil siaga yang mana harapannya bisa bermanfaat. Semoga Nusantara Group di Nusantara semakin jaya, semakin maju dan berkah kepada semua anggotanya, semua masyarakat di Indonesia.